langkah kita, niat kita dari rumah menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ini masjid Baitul Ma'mur, mudah-mudahan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kami sanjungkan kepada manusia agung yang menjadi suri tauladan dari kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan terima pula kita semua yang hadir di tempat ini. Insyaallah selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat. Insyaallah pagi hari ini akan kita lanjutkan pelajaran kita, kitab Tazkirah dikarang oleh Imam Qurtubi. Monggo Ustaz, apa buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Hurun Ain, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Karena masih Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, wabil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya Allah golongkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tazkirah
karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tentang pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Kali ini halaman 233. Menurut riwayat At-Tirmidzi, ini hadisnya hasan ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya hadis hasan. Hadis hasan itu bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apabila mayit, atau beliau katakan seorang dari kamu sekalian telah dikubur, maka datanglah kepadanya dua malaikat hitam biru. Tidak usah bayangin putau ijo, tidak usah. Pokoknya serem gitu maksudnya ini. Tentunya apa? Serem, menyeramkan. Yang satu bernama Mungkar dan yang lain bernama Nakir. Jadi Mungkar Nakir, Nabi yang menamainya dalam riwayat ini antara lain. Keduanya berkata, apa yang telah kamu katakan tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara pertanyaan kubur, di samping man rabbuka adalah, nah ini siapa orang ini? Jenengan yang ngaji di Malaka itu ya, ibu yang duduk itu, yang ngaji di Bu Purnama itu kan? Enggak, betul? Oh, enggak. Lawama mboten ngeliat jenengan lho. Lupa namanya, ingat wajah lupa nama. Lanjut. Sampai mana tadi Bu? Oh iya. Tentang orang ini, samping man rabbuka, terus tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditunjukkan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu bagaimana caranya, itu rahasia Allah, itu perkara gaib, kita nggak bisa bayangkan. Tapi yang pasti begini riwayatnya. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang kamu katakan tentang orang ini, yaitu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan seperti yang senantiasa dia katakan, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Oh, berarti semasa hidup orang ini urusannya dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beres. Berarti dengan Allah dia beribadah ya hanya kepada Allah. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia ini rajin bersolawat sekaligus mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nah, ini urusannya beres ini. Buktinya dia bisa jawab. Karena pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan. Udah saya terangkan kemarin ya. Juga nggak bisa nyontek. Ya, semua refleksi amal. Semuanya refleksi apa? Amal. Jadi kalau kita di dunia amalan kita mencerminkan jawaban pertanyaan kubur itu, maka ya kita bisa jawab. Tapi kalau amalan kita tidak mencerminkan jawaban kubur itu, nggak bisa jawab. Dalam hadis Abi Dawud yang nggak bisa jawab ngomong ha la adri, ha la adri, ha itu gagap maksudnya ya. Saya tidak tahu. Kenapa? Karena memang amaliyahnya semasa dunia tidak mencerminkan jawaban atas pertanyaan kubur itu. Maka orang yang nggak sholat pasti nggak bisa jawab, pasti dah itu. Orang yang pelit bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah beliau, ya otomatis tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang ini gitu. Karena ini refleksi dari amal kita, itu seperti itu. Allahu Akbar. Kedua malaikat itu berkata, kami telah tahu bahwa kamu berkata seperti itu.
Kemudian kuburnya dilapangkan seluas 70 hasta kali 70 hasta. Jadi dilapangkan seluas 70 hasta kali 70 hasta. Kalau 70 berarti banyak ya, luas banget gitu maksudnya. Kemudian diterangi ruangannya dan dikatakan kepadanya, tidurlah. Di antara nikmat kubur tidur. Kalau di surga nggak ada nikmat tidur. Ya, jadi kalau di kubur ada nikmat tidur. Di antara nikmat kubur adalah tidur di antaranya. Nah, di antara nikmat, kalau di surga nikmat tidur tidak ada. Kasur ada, tidur nggak ada. Jadi kasur di surga ada, tapi tidur nggak ada. Kenapa? Karena tidur itu saudaranya mati. Jadi tidur itu saudaranya mati. Nah, di surga tidak ada mati. Makanya nikmat tidur nggak ada. Yang ada kasur, tapi nggak ada tidur. Itu di surga, laya-laya. Laya-laya. Tapi kalau di kubur ada nikmat kubur itu. Makanya kan nanti ketika hari kebangkitan, di antara ahli kubur mengatakan, mamba'asana mim marqadina hadza. Sopoto yang membangunkan kita dari tempat tidur kita ini. Itu kuburan maksudnya. Itu di antara nikmat kubur adalah tidur. Di riwayat yang lain, tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru. Ingat-ingat ya itu pokoknya. Ini sering saya sampaikan. Jadi di antara nikmat tidur di kubur adalah tidur seperti ada dalam riwayat yang lain disebut dalam kitab ini juga, tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai apa baru. Ya pengantin aja nggak pakai baru. Saya sering ceritakan sini ya, bahwa ketika saya dulu ngaji hadis itu, saat itu saya masih jomblo gitu. Saya membayangkan guru saya menerjemah nanti nikmat kubur diantaranya adalah tidur seperti tidurnya pengantin baru. Saya membayangkan jadi pengantin baru itu tidurnya nikmat, enak gitu. Begitu saya jadi pengantin baru, ternyata nggak bisa tidur. Kemelutak, umek, nggak sempet tidur. Wah, sejak itu saya baru tahu terjemahan guru saya salah. Ternyata saya baca di hadisnya memang nggak pakai baru, cuman seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru. Pun paham ya? Nah, berarti ini pertanyaannya nggak dilanjutkan, enggak? Karena dianggap dia lancar jawab, nggak dilanjutkan pertanyaan, beres, nggak dilanjutkan. Di hadis yang lain bahkan dikatakan, oh ini wong apik serasa takoni maning, Pak. Jenengan pernah ngalami nggih zaman mungkin yang pernah ujian skripsi ngoten nggih. Diuji sama dosennya, dikasih pertanyaan 1 2 iso jawab, wis cukup wis arek pinter. Wis cukup wis asal teruskan. Pernah nggih ngoten nggih? Ya, itu seperti itu. Tapi lek jawabannya blegak-bleguk malah diterusno. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Maka mayit itu bertanya, bisakah aku pulang kepada keluargaku? Nah ini, andaikan diizinkan, orang yang mati itu pengen balik ke dunia lagi. Andaikan diizinkan, saya pengen pulang ke keluargaku, sehingga aku ceritakan kepada mereka, boleh nggak aku balik ke dunia untuk cerita sama mereka bahwa nikmat barzah itu luar biasa. Ternyata barzah itu nikmat gitu. Dia mau cerita, pengen balik ke dunia cerita sama keluarganya. Itu seperti itu. Pengen balik ke dunia cerita ke keluarganya. Tapi kedua malaikat itu menjawab, tidurlah seperti tidur pengantin. Ya kan nggak pakai baru kan? Yang tidak bisa dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dicintainya. Demikianlah sampai kelak dia dibangkitkan Allah dari tempat berbaringnya itu. Di antara nikmat kubur adalah tidur. Seperti tidurnya apa? Pengantin. Wis enggak pakai baru. Adapun orang munafik, dia berkata, saya mendengar orang-orang mengatakan, pas tanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang munafik mengatakan begini, saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku mengatakannya pula. Tapi saya tidak tahu. Maka kedua malaikat itu berkata, kami telah tahu kamu berkata seperti itu. Ternyata dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia orang munafik. Orang munafik itu ya hati dan ucapannya serta perbuatannya sering nggak cocok. Itu.
Makanya syahadatnya pun kadang nggak cocok antara ucapan dan hati serta perbuatannya. Pun lanjut. Maka dikatakan kepada bumi, gulunglah dia, suruh melumat orang munafik itu. Maka digulungnya dia sampai berantakan tulang-tulangnya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Demikian dia selalu disiksa sampai Allah membangkitkannya kelak dari tempat berbaringnya itu. Kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Kalau catatan kakinya hadisnya hasan, isnadnya hasan. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih atau kama qala. Naudzubillahi min syarri dzalik ya. Nah, saya ingin ingatkan hadis sahih kemarin yang sudah saya sampaikan di sini ya. Yang dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, berhati-hatilah dengan barzah ini kata Nabi. Atau kama qala, karena kalau barzahnya beres, ke depannya beres. Kalau barzahnya enggak beres, ke depannya alamat enggak beres. Nah, makanya perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama, insya Allah, dan semoga beres dunia akhirat kita. Semoga nggih, amin. Allahumma amin, insya Allah, mudah-mudahan. Demikian pula Abi Dawud rahimahullah telah meriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke kebun kurma milik Bani Najjar. Di sana beliau mendengar suara sesuatu. Beliau terkejut, maka beliau bertanya, "Siapa penghuni kubur-kubur ini?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang meninggal di masa jahiliyah." Maka beliau berkata, "Berlindunglah kamu sekalian kepada Allah dari siksa kubur dan fitnah Dajjal." Mereka bertanya, "Kenapa begitu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya apabila orang mukmin telah diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah satu malaikat kepadanya dan berkata," ini satu, yaitu satu rombongan maksudnya. Kan malaikat itu kadang sebut dua, kadang sebut satu. Kata para ulama, mungkar nakir itu satu paket maksudnya. Iya itu. Kemudian lalu berkata, "Apa yang telah kamu sembah?" Jika Allah memberinya hidayah, memberi petunjuk ya, maka dia menjawab, "Aku menyembah Allah." Ya, ini nggak akan terjadi kalau dia nggak sholat kan? Lalu ditanya, "Apa yang telah kamu katakan tentang orang ini?" Yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia menjawab, "Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya." Lancar, dia senang bersolawat dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hanya itu yang ditanyakan kepadanya, lalu dibawa ke sebuah rumah. Lancar jawabannya, nggak dilanjutkan pertanyaannya. Melancar jawabannya. Yang semula akan diberi kepadanya di dalam neraka, tapi dikatakan inilah rumah yang semula akan diberikan kepadamu di dalam neraka. Tetapi Allah telah memelihara dirimu dan merahmatimu, maka dia ganti dengan sebuah rumah untukmu di dalam surga. Ya, sebenarnya kalau kamu tadi nggak bisa jawab, ini loh tempat kamu itu di sini, neraka ini. Tapi karena kamu bisa jawab, nanti tempat kamu di sini, yaitu di surga. Semoga kita termasuk yang itu ya, amin insyaallah. Mayit itu berkata, "Biarkan aku pergi memberitahu keluargaku." Tapi dikatakan kepadanya, "Diamlah, wis. Ojo, nah, kalau dituruti, Pak pulang semua itu kalau dituruti." Adapun orang kafir, apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya satu malaikat. Orang kafir itu dibentaknya, saya ditanya, "Apa yang telah kamu sembah?" Dia jawab, "Saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang." Oleh karena itu dia dipukul dengan palu-palu besi antara dua telinganya. Maka dia berteriak dengan teriakan yang terdengar oleh semua makhluk selain jin dan manusia. Allah, ini hadisnya sahih. Ini saya pernah baca riwayat ini dalam kitab Riyadhus Shalihin juga, riwayatnya sahih. Jadi Nabi tahu ada kuburan, walaupun mungkin di kebun itu orang tidak tahu kalau itu ada kuburannya. Kenapa? Karena di kuburan itu ada kehidupan. Tentu ini dimensi gaib ya, bukan dimensi zahir. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mendengar, bahkan menyaksikan apa yang terjadi di dalam kuburan itu
yang notabene itu adalah dimensi gaib. Jadi bukan dalam pengertian yang fisiknya itu, tapi dalam pengertian yang lebih dari sekedar itu. Nah, catatan pentingnya begini, Bu. Itulah kenapa kadang ketika ada seseorang yang hendak misalnya membangun satu bangunan entah apapun itu kalau kita ada kuburan-kuburan tua yang nggak jelas siapa, itu kan sunnahnya disuruh mindah dulu. Saya tidak bicara kuburan kaum muslimin ya, pokoknya kuburan-kuburan tua atau apa. Kan kadang kita mau bangun apa, situ ada kuburan ini. Itu kalau ketahuan ada kuburan suruh mindahin gitu kan. Karena bagaimanapun juga di situ ada dimensi lain yang mungkin tidak terdeteksi oleh kita, tapi secara mata batin yang itu Rasulullah punya SAW, itu ada proses itu, kejadian itu. Dan itu sedikit banyak berdampak kepada di sekitarnya gitu. Apalagi kalau yang mati itu adalah misalnya dedengkot orang kafir punya pasukan jin banyak. Itu kadang walaupun tuannya udah mati, jinnya masih di situ kadang. Makanya beberapa kasus di perumahan itu kadang ada beberapa rumah yang dalam tanda kutip angker itu setelah ditelisik ternyata di dalamnya ada kuburan, ada makam. Begitu dipindah makamnya, diruqyah rumahnya dengan izin Allah, itu hilang. Kayak ini yang saya pernah tahu kejadian di Kemang Pratama 3 itu. Dulu developernya rupanya asal main bikin rumah aja itu. Kuburan-kuburan yang ada di situ itu nggak dibersihkan. Sehingga pernah ada satu rumah itu di daerah Kemang 3 itu angker betul itu. Sehingga terus kemudian dicoba diruqyah dan didoakan macam-macam. Usut punya usut, ternyata itu dulu bekas pemakaman. Begitu digali, ketemu ada beberapa kerangka manusia di bawah itu. Manusia zaman dulu maksudnya itu ya. Ya nggak tahu, pokoknya ada jenazah aja di bawah itu. Nah itu kalau jenazah itu adalah jenazah dulu pelaku-pelaku kesyirikan atau kezaliman yang notabene dikawal oleh banyak bangsa jin dari kalangan jin kafir atau jin fasik, kan awet jinnya itu. Misalnya dia dulu menguasai ilmu rawa rontek, ilmunya mak lampir itu misalnya. Itu seiring dengan kematiannya jinnya kan masih ngikuti dia terus itu. Itu seperti itu. Ada kemungkinan begitu maksud saya. Sehingga wajar kalau kemudian daerah situ menjadi wingit, menjadi angker itu karena dihuni oleh jin-jin yang itu. Ya kita nggak usah takut. Kalau selama kita memang betul-betul tidak tahu, terus di dalam rumah kita tegakkan sholat sunnah. Kalau ibu-ibu bisa sholat wajib juga, bisa baca Al-Quran, dihidupkan taklim, ya insya Allah sih aman-aman saja. Cuman kalau ibu menghuni rumah kok ketoke kelihatannya kok rodok-rodok, ya jangan-jangan loh ya, jangan-jangan. Dulu di bawah itu mungkin ada makam yang ya enggak dibersihkan itu maksudnya. Mungkin saja itu. Atau beberapa orang yang nanam jimat. Orang dulu biar tanahnya cepat laku kadang nanam jimat di tanahnya itu. Pas tanahnya laku jimatnya enggak diambil. Nah, itu kan jinnya masih ada di situ kadang. Orang bangun rumah jinnya masih betah di situ. Kadang ganggu yang begitu-begitu itu. Ini hati-hati saja ya. Tapi kalau jenengan termasuk yang baik-baik saja, alhamdulillah. Enggak usah khawatir, tenang saja. Kan kita udah ngaji ya. Kalau udah ngaji kan ya sholat, baca Al-Quran, taklim di dalam rumah itu insya Allah sudah lebih dari cukup insya Allah. Cuman andaikan kok ada yang nggak bisa ngatasi itu yang seperti kejadian Kemang 3 itu ternyata memang begitu ditelisik. Ini dulu bekas kuburan, begitu digali-gali ternyata ya ada kerangka yang diketahui di situ. Terus ada beberapa kasus ya tadi itu. Dulu yang punya rumah ini supaya laku pakai jimat gitu. Ditanam, jimatnya belum diambil. Buhul-buhulnya itu belum diambil, itu dikeluarin dulu. Itu seperti itu. Tapi terlepas dari itu, saya ulang terlepas dari itu, ya bacaan Al-Quran kita, zikir kita, terus ngaji kita, sholat kita, insya Allah itu sudah lebih dari cukup insya Allah. Tapi kalau diketahui itu ada, ya silakan diselesaikan, itu seperti itu. Nah, kita nggak dengar, tapi Nabi kan mendengar. Makanya kan Nabi bersabda akamakal dalam satu riwayat yang kita bahas sebelumnya ya, kalau bukan karena aku khawatir kalian tidak mau merawat jenazah saudara kalian, aku akan minta kepada Allah agar kalian bisa mendengarkan teriakan mereka.
Tapi aku tidak minta karena takut kalian nanti tidak mau merawat jenazah saudara kalian. Karena medeni Bu. Kalau ada kasus rumahnya seperti itu gimana Ustaz? Bagus. Memang prinsip dasar dulu Bu ya. Ini saya sering sampaikan. Ibu, kalau misalnya ibu di rumah tiba-tiba terdengar suara sepatu, padahal suami lagi nggak ada di rumah, misalnya, ya ada sekelebat bayangan kadang kalau kita wudhu kayak ada yang nemenin gitu, atau tiba-tiba tercium bau wangi. Saya pernah begitu, saya bilang kalau cantik boleh keluar, kalau jelek jangan keluar, saya bilang gitu. Ya tak guyoni wae Mama. Engko metu ke ayu sikile jaran golek gawe. Pun balik nggih. Prinsip yang ngeten Bu Nur Hasanah. Selama tidak mengganggu itu namanya jin alami. Jin alami itu jin yang memang tinggal di situ asli. Nah, jadi itu jangan kegeeran kita mengatakan dia menempati rumah saya. Bukan. Bisa jadi ibu menempati rumah dia. Karena ibu di situ baru 20 tahun, dia udah 200 tahun di situ misalnya. Kan jin itu umurnya panjang Bu. Ada yang mengatakan usia 300 tahunnya masih anak-anak. Nah kalau ada jin meninggal di usia 300 tahun, bangsa jin mengatakan kasihan dia masih muda meninggal gitu. Kalau 300 tahun misalnya. Nah, jadi selama tidak mengganggu biarkan mawon betul nopo-nopo ben-ben mungkin dia lagi pengen ya perform gitu. Satu. Tapi kalau mulai mengganggu itu namanya setan. Kalau udah ganggu namanya apa? Setan. Biasanya kalau yang ganggu itu kiriman biasanya. Kiriman, baik kiriman dari bangsa jin itu sendiri, iblis yang memerintahkan dia untuk mensihir orang itu, kayak kisahnya Nabi Ayub alaihissalam itu iblis yang mensihir Nabi Ayub langsung, bukan manusia itu. Jadi iblis yang mengirim pasukannya untuk mensihir Nabi Ayub dan dia minta izin sama Allah dulu. Dan Allah izinkan untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam. Itu di kisah Nabi Ayub alaihissalam itu. Tapi ada juga yang jin itu kiriman manusia. Jadi wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad itu. Makanya kalau udah ganggu namanya setan. Nah, kalau mengganggu ini harus dihadapi sudah. Kalau udah ganggu harus dihadapi. Misalnya perasaan kok suami istri nggak akur padahal nggak ada sebab. Saya punya jamaah, kalau di rumah suami istri berantem terus, nggak akur. Si istri itu jangankan mohon maaf berhubungan suami istri, dicolek sama suami aja nggak mau. AC-nya rumahnya banyak tapi hawanya panas. Tapi kalau keluar rumah akur. Makanya dia kalau sering jalan-jalan, jadi kalau mau nyetak anak itu jalan-jalan dulu. Betul, saya nggak bohong itu. Saya pernah ke rumahnya. Ketika saya duduk di ruang tamunya, saya bukan ahli itu ya, jangan datang ke saya. Saya cuman feeling aja dalam hati, kok enggak enak ruang tamu ini. Saya tanya, Bu, kenapa rumah ini Bu? Saya bilang gitu. Kok enggak enak saya duduk di sini? Iya Ustaz, ceritalah beliau itu. Oh ternyata beliau kalau di rumah nggak sama suami itu nggak akur. Tapi kalau keluar rumah akur, gitu. Ada model begitu itu. Jadi di dalam rumah dia nggak akur, kalau keluar rumah akur. Sering jalan-jalan gitu. Karena kalau jalan akur. Saya bilang, kok nggak dijual saja rumahnya Bu? Sayang rumah pertama Ustaz. Oh, yang boleh ngono. Nggak tahu kalau begitu itu. Nah, yang model begitu ganggu itu mesti dihadapi sebenarnya. Mesti dihadapi. Kalau dihadapi bagaimana ya? Baca surah Al-Baqarah, ayat kursi, ya, dan aneka bacaan-bacaan ruqyah termasuk ya tadi sholat, zikir, adakan kajian ilmu di dalamnya. Insya Allah bersih insya Allah. Itu seperti ngaten nggih. Tapi selama tidak mengganggu Bapak Nuwais. Itu seperti itu. Ya wallahu alam bisawab. Saya enggak tahu jenengan pernah ngalami apa enggak kalau di kampung dulu ya. Kalau saya di kampung pernah ngalami soalnya itu. Dulu kalau kami di pesantren itu tidur itu kamar mandi itu rame. Mbuh apa ora ngerti tak rame mbuh koyo wong adus wong tandang gawe. Didelok ya ndak apa-apa. Itu udah biasa itu. Nah, terus di kampung saya masih kecil dulu ya, itu kalau tidur di atas jam 9, jam 10 kan udah sepi, PLN belum masuk atau baru masuk. Itu udah mati itu, lampu itu kadang ya suara kuda lari, suara apa semacam-macam. Bapak wae gak ganggu biarin aja. Itu zaman di kampung dulu, nggak tahu sekarang di sini.
Ya, alhamdulillah. Oh, lanjut nggih. Jadi macam-macam. Selama tidak mengganggu ya biarin aja. Tapi kalau mengganggu napa? Dihadapi. Nggih. Nah, dan jangan lupa berlindung pada Allah. Dalam menghadapi mereka libatkan Allah. Jangan melibatkan diri sendiri, capek nanti kita. Ya, jadi serahkan kepada Allah, berlindung kepada Allah, mohon pertolongan Allah. Ngoten nggih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Macam-macam doa bisa kita baca. Yang penting mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun lanjut. Nah, jadi saya ulang tadi, kalau orang kafir pasti nggak bisa jawab. Tapi orang beriman dia bisa menjawab. Orang munafik termasuk yang tidak bisa menjawab. Kalau untuk kita sih, kita berharap semoga kita termasuk yang bebas fitnah kubur ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiring jenazah seorang lelaki Ansor. Kami telah sampai ke kubur, sementara belum digali liang lahatnya. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk di sisi beliau. Seakan-akan ada burung di atas kepala kami, hening maksudnya. Adapun beliau sendiri memegang sebatang kayu dan menotok-notokkan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, mintalah kamu sekalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kita kalau sebelum salam diantaranya berlindung kepada Allah dari azab kubur, siksa kubur. Dia atau 2 atau 3 kali. Beliau bersabda itu 2 atau 3 kali, berarti penekanan ya, itu menunjukkan penekanan. Lalu beliau lanjutkan, dan sesungguhnya dia benar-benar mendengar suara gesekan sendal orang-orang ketika mereka meninggalkannya. yakni ketika dia ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Pertanyaan pokoknya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Jadi pertama, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dalam hadis Bukhari, Nabi pernah ke Badar. Saat itu Nabi menyapa orang-orang kafir Abu Jahal CS yang di dalam lubang, dikubur dalam satu lubang ya, karena mereka ada keterbatasan tenaga dan biaya, sehingga kemudian saat itu mereka dikubur dalam satu lubang. Nabi bertanya, "Aukamakal, apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan kepada kalian?" Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, ini hadis Bukhari, ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar ucapan kita yang bertanya tadi itu? Nabi bersabda, "Aukamakal, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada penglihatan dan pendengaran kita yang masih hidup ini." Pendengaran kalian maksudnya, yang masih hidup saat itu. Jadi jangan dikira orang yang meninggal itu tidak tahu. Jadi dia tahu dengan izin Allah. Makanya nanti dikatakan dalam satu riwayat dalam kitab ini juga, kalau kita ziarah kubur, maka yang kita ziarahi itu tahu siapa yang datang berziarah, termasuk yang mengucapkan salam. Dalam sebuah hadis riwayat hadis ini dalam sebuah hadis riwayat Abu Muhammad Abdul Haq, beliau mensahihkan riwayat ini. Walaupun ada yang mendhaifkan riwayat ini, tapi disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq hadis ini rahimahullah. Beliau mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang melintas Abu Hurairah bersabda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang melintas kubur seseorang yang dia kenal dan dia mengucap salam, maka salamnya akan dijawab. Berarti tahu apa enggak itu? Tahu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu menambahkan, bahkan yang tidak dia kenal sekaligus. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini ada yang mendhaifkan, kalau nanti ada yang mengatakan itu dhaif, Anda biar gak kaget, tapi hadis itu dalam kitab ini disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Jadi walaupun ada yang mendhaifkan, tapi ada juga yang mensahihkan riwayat itu. Nah, dan Anda nggak usah heran kalau nanti di antara para ustadz misalnya
Ada beda pendapat mengenai ini, apakah ahli kubur bisa mengakses yang masih hidup. Ini diantara para ulama kita memang beda pendapat. Bahkan antara Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu beda pendapat. Siti Aisyah radhiyallahu anha termasuk yang berpendapat tidak bisa mengetahui selain dari suara gesekan sendal itu saja. Nah, tapi Abdullah bin Umar termasuk yang berpendapat bisa mengakses. Tapi ada yang menarik. Ini menarik ya. Kan ada menarik, ada mendorong. Ini menarik. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu ketika di ketika di Raudhah itu isinya baru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu kalau ziarah kubur beliau membuka cadarnya. Begitu ada Sayyidina Umar di situ, beliau pakai cadar. Ditanya oleh pembantunya kan, "Ya Ummul Mukminin, biasanya Anda buka cadar. Kenapa kali ini ditutup tetap pakai cadar?" Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Aku malu ada Umar di sini." Jadi seolah-olah beliau menjelaskan ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bisa menyaksikan beliau. Ya, cuman itu dalam bahasa tindakan, tidak dalam bahasa perkataan. Itu seperti itu. Itu kata para ulama, itu sebenarnya indikasi juga bahwa Siti Aisyah juga meyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu tahu, yang datang itu tahu. Buktinya beliau menjaga hijab atau niqabnya itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pun Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan, dan datanglah kepadanya dua malaikat, kemudian menyuruhnya duduk seraya bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Dia menjawab, "Tuhanku Allah." Ini rajin sholat mestinya, dan tidak berbuat syirik mestinya. Keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Agamaku Islam." Keduanya bertanya lagi, "Siapa orang ini yang telah diutus di tengah kamu sekalian?" Dia menjawab, "Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Dari mana kamu tahu?" tanya kedua malaikat itu pula. Maka dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah, maka aku beriman dan mempercayai." Maka terdengar suatu seruan yang menyeru dari langit, "Benarlah hambaku, maka hamparkan untuknya permadani dari surga, beri dia pakaian dari surga, dan bukakan untuknya satu pintu ke surga." Jadi kuburnya dibuka lorong tembus surga. Makanya nanti kuburnya menjadi taman-taman surga. Maka datang kepada, semoga kita termasuk yang ini ya, amin insyaallah. Maka datang kepadanya sebagian dari kesenangan dan wewangian surga, dan dilapangkan kuburnya sejauh pandangan matanya, lapang selapang-lapangnya. Adapun orang kafir, selanjutnya beliau menyebutkan tentang kematiannya. Seraya sabdanya, maka nyawanya dikembalikan kepada jasadnya. Lalu datang kepadanya dua malaikat. Ini enggak kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, jangan bayangkan masuknya roh kembali ke jasad itu kalau dalam pengertian harfiah kita ya. Ini perkara gaib yang cukup kita imani saja. Bagaimana kenyataannya itu hanya Allah yang tahu. Tapi kita imani saja. Karena riwayatnya sahih, itu seperti itu. Dan itu akidah Ahlussunnah. Kita yakini aja. Tapi bagaimana? Jadi jangan bayangkan Allah memasukkan kembali ruh itu seperti mak lampir memasukkan ruhnya menghidupkan kembali Nyai Kembang itu loh. Ya, tahu film mak lampir itu ya. Ada Nyai Kembang sama Tuan Adolf siapa namanya, ngerti aku itu. Dihidupkan kembali pakai ritual memasukkan darah itu. Ojo percaya. Niku mung kerjaannya setelah darah. Sampai mana tadi? Oh, sampai dihidupkan kembali tadi ya. Orang kafir tadi. Lalu datang kepadanya dua malaikat, keduanya ini enggak usah dibayangkan ya, kenyataannya lebih dahsyat. Imani saja pokoknya. Keduanya menyuruh dia duduk lalu bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Tapi jawabnya, "Ha, saya tidak tahu." Ha itu ini bukan ketawa lah ya, maksudnya gagap ini. Ha la adri, gagap maksudnya ini. Iya. Keduanya bertanya, ini kalau bahasa Maduranya awat-awat itu. Awat-awat itu teriak-teriak itu.
Atu-atu ya. Aduh, aku gak aku. Keduanya bertanya pula, orang Arab gak iso muni adu, la adri. Keduanya bertanya pula, siapakah orang ini yang telah diutus di tengah kamu sekalian? Dia jawab, saya tidak tahu, la adri, saya tidak tahu. Maka terdengarlah suatu seruan, hambaku ini telah mendustakan. Wis wong ini gak bener iki. Maka hamparkan untuknya hamparan dari neraka, di dalam neraka, naudzubillah min syarri dzalik. Beri dia pakaian dari neraka, naudzubillah min syarri dzalik, dan bukakan untuknya sebuah pintu neraka, naudzubillah min syarri dzalik, sehingga kuburnya menjadi jurang-jurang neraka, sebagaimana yang Allah gambarkan di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir surah ke-40 ayat 46 itu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan petang Allah tampakkan neraka kepada mereka. Maka datang kepadanya panas neraka dan racun-racunnya, sementara itu kuburnya dihimpitkan terhadapnya sehingga berantakan tulang belulangnya. Allahu Akbar. Remuk tak karu-karuan sama. Ada tambahan dalam hadis riwayat Jarir radhiyallahu an bahwa beliau berkata, kemudian Allah mendatangkan kepadanya seorang buta dan bisu membawa tongkat besi, mengkarnakil maksudnya, yang andaikan dipukulkan pada gunung niscaya lebur menjadi debu. Beliau katakan tongkat itu dihantamkan kepadanya dengan satu hantaman yang terdengar oleh semua makhluk antara timur dan barat selain jin dan manusia, maka hancurlah menjadi debu, lalu dikembalikan lagi nyawanya ke dalam tubuhnya. Hadisnya sahih juga ini, tetapi tak ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ini hadisnya ukamakal. Jadi pertama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah lindungi kita dari fitnah kubur, Allah selamatkan kita dari fitnah kubur dan azab kubur. Amin Allahumma amin insyaallah. Semoga kita bebas pertanyaan kubur. Amin Allahumma amin insyaallah. Semoga kita dan orang tua kita kuburnya termasuk yang taman-taman surga tadi, bahkan surga itu sendiri. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan ya. Ini ngaji sambil mohon Bu. Jadi kalau dengar hadis atau ayat yang sifatnya serem-serem, kita berlindung kepada Allah darinya. Kalau yang baik-baik, bermohon kepada Allah hal tersebut. Jadi kita itu dulu para sahabat Nabi itu kalau baca hadis, baca Al-Quran, kalau cerita orang-orang yang baik itu minta sama Allah, ya Allah, jadi golongkanlah hamba dalam golongan orang-orang yang baik itu, mendapatkan itu gitu. Jadi nggak GR Bu, baca ayat tentang orang yang bertakwa terus saya masuk ini, nggak GR gitu, tapi berharap kepada Allah. Kalau bicara tentang orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, ahli neraka, berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan golongkan hamba dalam golongan mereka. Berlindung kepada Allah. Jangan pas bicara tentang orang-orang yang jelek, ingat teman terus. Wah ini Wati masuk, Doni masuk ini misalnya. Jangan ya. Kecuali Tony, itu masuk itu. Maksudnya syaitoni. Jadi Tony syaitan. Kalau Tony itu nggak apa-apa, kalau enggak. Apunten kalau suaminya namanya Pak Tony, mohon maaf. Apalagi Pak Agus. Masih Pak Agus kan masih? Alhamdulillah. Semoga hingga surga, amin. Kan lama enggak ketemu saya. Allahu Akbar. Pun lanjut. Pengalaman pertama di alam kubur. Sebelum saya masuk subbab baru ini, ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada. Takutnya banyak pertanyaan. Monggo Bu Eka. Nggih. Terus. Bagus. Nggih, monggo. Golongan yang terbebas dari fitnah kubur. Ya baik. Afwan. Yang pertama soal menangisi jenazah. Di kitab ini sudah dibahas. Disimpulkan, ada beberapa riwayat disimpulkan oleh Imam Al-Qurtubi.
Jadi tangisan itu tidak menyakiti jenazah sama sekali, kecuali tangisan itu berupa ratapan. Jadi beda antara menangis dalam konteks sedih, dan itu wajar, dengan menangis karena meratap. Yang menyiksa mayit itu yang ratapan itu. Dan meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah, gak rela dengan keputusan Allah. Itu namanya meratap. Orang Arab dulu kalau meratap, menjambak-jambak rambut, merobek-robek saku baju. Kalau kita mungkin ditambah guling-guling gitu, macam-macam. Yang pasti intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah, itu adalah meratap. Mana dasarnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat putra beliau meninggal, Ibrahim, Qasim, termasuk cucu beliau Umamah radhiyallahu anhum, itu Nabi nangis. Sehingga sahabat bertanya dalam hadis Bukhari diantaranya, air mata apa ini wahai Rasulullah? Ini adalah air mata kasih sayang, kata Nabi. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang. Jadi Nabi pernah nangis juga saat cucunya, putranya meninggal dunia. Jadi boleh menangis, itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Meratap. Satu dulu ya. Itu pun kata Imam Al-Qurtubi, kalau orang tuanya semasa hidup sudah mendidik anaknya dan keluarganya agar jangan meratap, kok masih meratap juga, itu nggak ngefek juga ke ahli kubur. Kecuali, nah ini kata Imam Al-Qurtubi, satu, dia berpesan kepada keluarganya, nanti kalau saya mati tolong nangis ya, misalnya gitu. Tapi saya, nah itu baru oke, itu berdampak. Satu. Yang kedua, atau semasa hidupnya si mayit ini nggak pernah ngajari keluarganya ya, jadi nggak pernah pesen lah misalnya, nanti kalau mama mati nggak usah meratap ya, nangis boleh, sedih boleh, tapi jangan larut dalam kesedihan, doakan mama misalnya gitu. Nah kalau kita dari awal sudah ngajari anak-anak supaya baik dan benar, kok anaknya masih meratap juga, insya Allah kata Imam Al-Qurtubi itu tidak akan ngefek ke si mayit itu. Itu kesimpulan Imam Al-Qurtubi. Nah, jadi batasan tangisan itu sebatas pada sedih karena kita sayang atau cinta, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tidak rela dengan keputusan Allah, itu baru namanya meratap. Nah kemudian yang ketiga, dulu kita pernah membahas tentang 18 tanda husnul khotimah yang ibu udah pada lupa semua itu ya, dulu pernah kita bahas ya. Itu kan diantaranya ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu bebas fitnah kubur. Saya pernah sampaikan di sini ya, bahwa ada beberapa yang bisa kita program, tapi beberapa nggak bisa kita program. Yang nggak bisa kita program misalnya meninggal hari Jumat dalam kebaikan, nggak bisa kita program. Bahwa ibu-ibu berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkan hamba di hari Jumat dalam kebaikan yang kau ridhoi, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kan nggak bisa kita program itu. Nanti ibu tiap malam Jumat itu deg-degan, jangan-jangan sekarang gitu. Meninggal dalam keadaan keningnya berkeringat, kan nggak bisa kita program. Mati sakit perutnya karena kebaikan, bukan karena kebanyakan paloma ya. Dan nggak usah bikin program sakit perut juga, makan bakso cabai terus udah begitu sebelum makan bakso di update status makan sambal sing nggak usah. Jadi ini nggak bisa kita program yang ini. Tapi ada hal-hal yang bisa kita program. Seperti kalau di kitab ini ya, diantaranya adalah memperbanyak baca surah Al-Mulk, syukur-syukur hafal. Di kitab ini diantaranya itu satu dulu. Itu bisa kita program itu. Waktunya malam lebih baik, nggak sempet malam kapan sempetnya aja. Karena ada beberapa riwayat. Ada yang nanya saya, ada ustadz yang mengatakan hadisnya lemah, dhaif. Ini mau saya terangkan ya. Nanti kalau berkesempatan ibu baca tafsir Ibnu Katsir ya. Di pembahasan tentang surah Al-Mulk. Itu sebelum Ibnu Katsir membahas surah Al-Mulk, beliau membahas sebuah hadis tentang keutamaan surah Al-Mulk. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif. Wes, berarti kan ulama beda pendapat, biasa nggih.
Terus ini jalur periwayatannya banyak. Dalam ilmu hadis, kalau hadis yang dhaif selama rawinya enggak fasik ya, itu kalau jalur periwayatannya banyak itu bisa menjadi hasan li ghairihi. Ini hadisnya hasan li ghairihi. Kalau dipaksakan dhaif ya, itu hadisnya hasan li ghairihi. Atau memang hasan sebagaimana riwayat At-Tirmidzi tadi itu. Redaksinya begini, Bu. Redaksinya di Ibnu Katsir, nanti bisa dibaca hadisnya. Ada orang sebelum kalian, kata Nabi, meninggal dunia, kata Nabi. Jadi karena Nabi kan cerita ke sahabat yang masih hidup kan, sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia, kata Nabi. Didatangi oleh 2 malaikat, Mungkar dan Nakir. Nabi sebut namanya. 2 malaikat ini dihadang oleh surah Al-Mulk. Rupanya yang akan meninggal itu rajin baca apa? Surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk bilang kepada malaikat Mungkar Nakir, jangan sentuh orang ini. Di dalam diri orang ini ada saya. Kata surah Al-Mulk. Kata Mungkar Nakir, saya utusan Allah. Kata Mungkar Nakir. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Isbi coba. Siji ngomong saya utusan Allah, satu ngomong saya firman Allah. Dalam hadis itu Mungkar Nakir mundur. Nggih pun panjenengan mawon. Di hadisnya enggak gitu amat, ini modifikasi. Mafhum riwayat namanya. Tapi betul, malaikat Mungkar Nakir mundur. Nggih pun panjenengan mawon. Akhirnya orang ini dinyatakan oleh Allah bebas fitnah kubur, pertanyaan kubur. Barokahnya rajin baca surah Al-Mulk. Syukur-syukur hafal. Nggih, sering baca sampai hafal kalau bisa. Karena ada kata-kata di dalam diri orang ini ada saya. Itu kata para ulama berarti hafal dia. Tidak hanya saking seringnya baca sampai nopo hafal. Oke. Jenengan enggak apa-apa enggak hafal, yang penting dibaca sering, lama-lama kan juga insyaallah mendarah daging gitu loh. Karena kan untuk seusia yang sudah tidak muda lagi kan rumusnya hafalkan walaupun enggak hafal-hafal kan nggih. Nah, itu rumusnya itu. Saya enggak berani nyebut tua karena ada yang tersinggung kalau disebut tua misalnya. Ya senior. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kemarin ada juga orang saya sebut kurus itu enggak mau. Saya ketemu dengan seseorang, wah tambah kurus. Ustaz, jangan bilang kurus, saya enggak mau. Saya mau dibilang ideal saja. Oh ya, ideal. Oh, no yang mana ini. Biasanya kalau sebut kurus kan seneng saya sebut kurus. Enggak seneng sebut kurus. Ya ada itu. Oh, jangan bilang kurus Ustaz. Saya ideal. Oh ya, ideal. Tenang, yang saya maksud itu laki-laki bukan perempuan, tenang aja. Oh lanjut. Jadi singkat cerita, surah Al-Mulk itu Ustazah Eka ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau di kitab ini perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Jadi kalau ibu-ibu nggak sempat membaca surah Al-Mulk misalnya gitu, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu, yang banyak itu. Nah, di antara dalil yang dipakai itu adalah hadis riwayat Ahmad. Hadisnya sahih. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa diseling-seling dengan surah yang lain, ya, dengan omongan, dengan enggak seling dengan yang lain kecuali langsung 10 kali, maka dibangunkan rumah di surga. Orang itu kalau punya rumah di surga, itu istilahnya label untuk orang itu namanya ashabul jannah. Dia punya sertifikat surga. Bukan ahlul jannah. Kalau ahlul jannah itu orang yang punya KTP surga, penduduk surga. Tapi kalau ashabul jannah itu orang yang punya sertifikat surga. Di antara kiat, enggak satu-satunya, di antara kiat untuk punya sertifikat surga itu, hadis riwayat Ahmad tadi itu hadis sahih itu. Baca surah Al-Ikhlas 10 kali, tapi tidak diselang-seling. Enggak diselang-seling dengan surah yang lain, enggak diselang-seling dengan obrolan yang lain. Kalau ngobrol yang lain mulai dari pertama lagi. Misalnya Bu Maliha lagi jualan pecelnya itu, tiba-tiba pas baca Al-Ikhlas tiba-tiba ada yang beli. Bu, tumbas, ya sebentar. Ngomong udah dijeda. Nanti setelah ngedoli pecelnya, nanti baca lagi Al-Ikhlas. Misalnya ngoten misalnya. Itu seperti bisa dimengerti nggih? Ya, jadi itu di antara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan. Ya, selebihnya wallahu a'lam bishawab, yang lain-lain kebanyakan sih memang enggak bisa kita program gitu. Ngeten wallahu a'lam bishawab. Al-Mulk itu enggak banyak, Bu. 30 ayat.
Itu saya sering berkali-kali baca, saya sengaja lihat jam itu. Saya itu mau membuktikan ke jamaah bahwa nggak lama baca itu. Saya baca dengan murotal yang sederhana, yang sedang, bukan kecepatan cepat, tidak lambat juga. Itu rata-rata 3 menit selesai. Berulang-ulang saya lihat jam itu 3 menit selesai rata-rata. 3 menit selesai. Itu dengan bacaan murotal yang sedang lah. Itu 3 menit selesai rata-rata. 3 menit rata-rata. Kalau Ar-Rahman kan 7 menit rata-rata. Kalau ini 3 menit. Saya sengaja memerhatikan menitnya itu supaya jamaah asing males juga gak ada alasan. 3 menit tuh mosok gak gelem maca. Cuma 3 menit gitu. Kita coba, kecuali bacanya megap-megap ya, setengah jam lah kira. Kalau megap-megap ya. Kalau yang lancar 3 menit insyaallah 3 menit. Betul. Saya udah berkali-kali, saya kan berkali-kali itu saya coba, saya lihat jam itu. Tak coba bolak-balik 3 menit rata-rata. Jarang lebih dari itu, jarang. 3 menit rata-rata. Rata-rata 3 menit. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar ya. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo. Termasuk nggih. Termasuk mau di bacaan Al-Qur'an itu kalau dibaca di dalam sholat pahalanya lebih besar. Jadi saya ulang ya, bacaan Al-Qur'an itu kalau dibaca di dalam sholat itu pahalanya lebih besar. Di luar sholat berpahala seperti yang kita ketahui 1 huruf 10. Itu minimalnya itu. Kalau punya wudhu lebih gede lagi. Kalau di dalam sholat lebih besar lagi, ngerti maknanya lebih besar lagi, ngerti tafsirnya lebih besar lagi pahalanya. Wong belegak-beleguk aja dapat pahala 2, apalagi yang lancar dan ngerti dan paham. Dan nggih, Allahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan. Bagus. Dalam satu riwayat Nabi menyebut waktunya. Di beberapa riwayat yang lain Nabi tidak menyebut waktunya. Nah, di antara waktu yang Nabi sebut malam. Hadis itu digabung oleh para ulama. Yang paling utama dibaca malam, terutama sebelum tidur. Nah, itu idealnya. Kalau ibu nun sewu nggih, namanya orang kan kadang entah nggak sempat apa ngantuk apa bapak sing kebelet terus macam-macam, terus nggak sempat nopo baca. Nah, yes, besoknya enggak apa-apa. Silakan aja. Yang penting usahakan baca. Karena ada beberapa riwayat, satu riwayat menyebut waktu dan di banyak riwayat Nabi tidak menyebut waktu. Ada banyak riwayat. Kayak tadi yang riwayat At-Tirmidzi Nabi tidak menyebut waktu itu. Termasuk ada riwayat yang lain, ada 30 ayat yang barang siapa membacanya maka dia akan bebas fitnah kubur. Nabi enggak menyebut waktu itu. Tapi ada juga yang Nabi menyebut waktu. Waktu yang Nabi sebut adalah malam. Disimpulkan oleh para ulama, dibaca di waktu malam lebih baik, walaupun tidak salah kalau dibaca di luar waktu malam itu. Ya, sama dengan zikir pagi dan petang itu loh, Bu. Itu kan kata para ulama, waktu utamanya itu adalah sebelum matahari terbit, misalnya gitu ya. Kalau matahari udah terbit kita belum sempat baca juga, yang penting belum zuhur. Nah, itu boleh. Jadi ibu misalnya sibuk bikin sarapan anak, suami misalnya, ya kan nggak kemput zikir pagi itu misalnya. Nanti dibacanya setelah matahari terbit tidak apa-apa, yang penting belum zuhur gitu. Kalau untuk zikir petang itu yang penting belum tengah malam. Tidak apa-apa, yang penting belum tengah malam. Nah, iya boleh, tidak apa-apa, yang penting belum tengah malam. Kalau iya tidak apa-apa. Ibu nggak kemput baca setelah asar atau setelah maghrib, yang penting jangan iya, ya belum tengah malam masih nggak ada masalah. Nah, ngoten nggih. Kan ngerti gak kemput nggih? Gak kemput itu gak selesai, gak kemput. Nggih, wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Allahu Akbar. Lanjut nggih? Lanjut atau mboten? Lanjut nggih. Pengalaman pertama di alam kubur. Pengalaman pertama di alam kubur. Riwayat sebelum saya masuk ke riwayat yang akan kita baca ini ya. Riwayat